Setiap orang yang hadir merasa mengerikan. Ketika Qin Chen dan yang lainnya datang ke lereng gunung, semua penguasa Sekte Dao kuno berkumpul di puncak. Ada 3 master di tahap akhir, 7 master di tahap tengah, dan lebih dari 20 master di tahap awal. Lebih dari selusin master tingkat master suci. Dengan begitu banyak master, di alam surga timur, mereka sudah dianggap sebagai kekuatan kuat tingkat atas, mungkin kedua setelah tingkat rumah Yaomi, tetapi di alam surga selatan, mereka hanya dapat dianggap sebagai medium. Master Sekte, orang di sini sangat aneh. Sepertinya bukan orang dari ras monster, dan terlihat damai dan tidak berniat membunuh, tapi kami belum pernah melihat orang ini. Dia tidak seperti master di pegunungan Tiandang. Kata seorang lelaki tua berambut abu-abu di depan 3 guru-guru suci akhir berkata kepada lelaki paruh baya di tengah. Pria paruh baya itu adalah master sekte dari Sekte Tao kuno, Feng Tianzhen. Dia memiliki temperamen halus dan jejak kelelahan yang sulit dideteksi di antara alisnya. Setelah beberapa saat, dia terdiam dan berkata, "Saya belum pernah melihat orang ini, tapi jangan ceroboh." Beberapa orang suka memberi hormat terlebih dahulu lalu berkelahi, dan mereka mau tidak mau mencegahnya. Dan sulit untuk mengetahui asal-usul seseorang dengan Tyrant Bear Sect yang berdaulat benar. Di masa lalu, mereka biasa langsung menabrak gerbang gunung dan mempermalukan Sekte Dao lama saya, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang ini menjadi lebih dibenci. Mereka selalu memainkan trik-trik polos itu dan menggoda Sekte Dao lama saya. Hari ini saya memutuskan, jika pihak lain benar-benar mengincar kita, bahkan jika kita mati, kita harus melawannya. Penatua Su, jangan impulsif. Ketika dia mendaki gunung, dia akan tahu apakah dia musuh atau teman. Mata Feng Tianzhen tertuju pada jalan menuruni gunung, sarafnya menegang. Di belakang, banyak penatua, diaken, dan ribuan murid Gu Daozong melihat ke sana tanpa berkedip, dan beberapa orang berkeringat di dahi mereka. Setelah sekitar secangkir teh, Qin Chen datang ke puncak gunung. Begitu muda, 2 wanita di sampingnya sangat cantik. Lihat, 3 monster beruang dari Tyrant Bear Sect mengikuti di belakang seperti pelayan. Lagi pula, orang-orang Gu Daozong yang bisa melihat ki dan darah Qin Chen dari jauh adalah minoritas. Mereka semakin dekat, dan ketika mereka melihat Qin Chen, mereka terkejut. Mungkinkah para jenius dari kekuatan teratas alam surga selatan, keluarga Kingsu, atau keluarga Suge? Tidak. Bahkan kekuatan ini tidak dapat memiliki kejeniusan yang begitu menakutkan. Tidak mungkin sekte beruang tuan di bawah 5 sekte setan besar begitu hormat. Kata beberapa murid yang belum pernah melihat dunia diam-diam menebak. Qin Chen melihat sekelompok orang di Sekte Dao lama di depannya, melihat barisan lawan, sedikit mengernyit, setara dengan kekuatan besar, sudah ada banyak ahli di Sekte Dao lama, tetapi jumlah murid di bawah komandonya sedikit, dan hanya ada sekitar ribuan orang. Di alam surga timur, berapa banyak bawahan yang ada di rumah Guang Han saja. Itu tidak ada bandingannya. Terlepas dari hal-hal lain, kekuatan Sekte Dao kuno hanya dapat dibandingkan dengan beberapa pencuri teratas di Laut Void Tide, kira-kira setingkat dengan Sekte Raja Perang. Kerutan Qin Chen menyebabkan Feng Tianzhen salah paham, berpikir bahwa pihak lain menghina, dan nadanya tidak bisa membantu tetapi memperburuk. Meskipun saya memiliki sejumlah kecil orang Sekte Dao kuno, saya bukan pengecut. Yang mulia tiba di Sekte Dao kuno, ada apa? Jika tidak ada apa-apa, tolong saya tidak akan mengantar saat Anda turun gunung. Mendengar itu, Qin Chen tersenyum dan berkata, apakah Anda master sekte dari Sekte Dao kuno? Ya, Pak Tua Feng Tianzhen. Feng Tianzhen berkata dengan sungguh-sungguh. Sambil menghela nafas lega, Qin Chen tersenyum ringan. Apa hubungan antara Sekte Dao kuno Anda dan Paviliun Pedang Tongtian? Begitu Qin Chen mengatakan ini, banyak wajah murid tampak curiga. Seolah-olah itu adalah pertama kalinya mereka mendengarnya. Qin Chen terkejut.
Mungkinkah Sekte Dao kuno tidak ada hubungannya dengan Paviliun Pedang Tongtian? Kalau tidak, mengapa murid-murid ini memiliki ungkapan ini? Selain itu, bahkan banyak tetua memiliki keraguan di mata mereka, tetapi Qin Chen masih melihat bahwa Feng Tianzhen sedikit menyusut setelah mendengar kata-kata Qin Chen. Ekspresinya halus, tapi Qin Chen masih tertangkap oleh Qin Chen. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Paviliun Pedang Tongtian apa? Aku belum pernah mendengarnya. Feng Tianzhen berkata dengan sungguh-sungguh. Betulkah? Dari mana niat pedang abadi Sekte Dao kuno Anda berasal? Qin Chen berkata dengan ringan, dia sudah memiliki pencerahan di dalam hatinya. Aura pedang abadi tiba-tiba tertelan dari tangannya, berubah menjadi cahaya pedang, dan menebas ke arah Feng Tianzhen. Yang berdaulat, hati-hati. Banyak tetua dan murid dari Sekte Dao kuno buru-buru berteriak. Ekspresi Feng Tianzhen berubah, dan dengan tergesa-gesa, dia tiba-tiba menembak, bersenandung, cahaya pedang yang mengerikan meledak dari tangannya, dan itu bertabrakan dengan energi pedang yang ditampilkan Qin Chen. Kedua cahaya tebasan itu saling meleleh. Roh pedang abadi, kata Feng Tianzhen terkejut, karena apa yang ditampilkan Qin Chen juga niat pedang abadi, dan itu jauh lebih kuat daripada niat pedang abadi dari rantai yang telah dia perbaiki, di atas niat pedang, dan jauh di atasnya. Dia menatap Qin Chen dengan mata berkedip. Sebenarnya, aku juga murid Paviliun Pedang Surgawi, kata Qin Chen. Apa yang sedang Anda bicarakan? Mata Feng Tianzhen melebar dan matanya berbinar. Pihak lain mengatakan bahwa dia adalah murid Paviliun Pedang Tongtian. Mungkinkah Paviliun Pedang Tongtian masih memiliki warisan di luar? Setelah melihat ekspresi Master Sekte, semua orang tercengang, dan mau tidak mau merasa sedikit gelisah. Mungkinkah Sekte Dao kuno mereka benar-benar terkait dengan Paviliun Pedang Surgawi? Paviliun Pedang Surgawi. Beberapa tetua Gudaozong dan Yan Yuanlong bergumam, sepertinya akrab dengan nama ini. Tiba-tiba, Yan Yuanlong berkata dengan kaget, nama ini, sepertinya saya pernah mendengarnya di buku kuno ilmu pedang tertentu. Paviliun Pedang Tongtian tampaknya merupakan kekuatan pendekar pedang teratas di surga kuno. Tiba-tiba, Sekte Dao kuno berguncang naik turun. Apakah Sekte Dao kuno mereka sebenarnya terkait dengan alam surgawi kuno, kekuatan Kendo teratas? Semua orang diam. Feng Tianzhen dengan dingin berteriak kepada para murid di sekitarnya. Dia melirik Qin Chen, lalu pada orang-orang di sekitar Qin Chen, dan 3 monster beruang dari Overlord Bearsek. Ekspresinya berubah beberapa kali, dan dia berkata, Yang Mulia, Anda mengatakan bahwa Anda adalah murid pedang surgawi. Apa buktinya? Ada juga Paviliun Pedang Surgawi, yang merupakan kekuatan Kendo teratas di surga kuno. Bagaimana Sekte Dao kuno kita memiliki kualifikasi untuk memiliki hubungan dengan Paviliun Pedang Surgawi? Qin Chen mengerutkan kening, Feng Tianzhen bahkan tidak mengakuinya. Tidak ada apa-apa, kata Qin Chen sedikit tersenyum, dan tiba-tiba membangkitkan kanon pedang tanpa nama di tubuhnya. Tiba-tiba, aura pedang tak terlihat dilepaskan dari tubuh Qin Chen. Begitu aura pedang ini keluar, semua murid dari Sekte Dao kuno yang hadir tertarik oleh niat pedang di tubuh mereka. Pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit, dan siapapun yang telah memperbaiki seni pedang Sekte Dao kuno tidak dapat menahan diri untuk tidak dikendalikan oleh energi pedang Qin Chen. Terutama Feng Tianzhen, dengan niat pedang di tubuhnya, hampir tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Benar saja, seni pedang perbaikan rantai dan niat pedang Anda semuanya diwarisi dari Paviliun Pedang Tongtian. Tidak ada yang salah dengan itu, kata Qin Chen, menahan kekuatan kanon pedang tanpa nama, dan memandang Feng Tianzhen. Saya tidak tahu mengapa Anda terlalu hati-hati, tapi aku tidak punya niat jahat saat datang ke sini. Saya hanya ingin menemukan warisan Paviliun Pedang Surgawi. Niat pedang tertinggi dari Paviliun Pedang Tongtian. Feng Tianzhen memandang Qin Chen dengan penuh semangat. Saat ini, dia sudah sepenuhnya percaya pada Qin Chen. Niat pedang abadi juga dapat dipahami dengan cara lain,
Tetapi niat pedang tertinggi dari paviliun pedang Tongtian tidak dapat dipalsukan, jika tidak mungkin untuk mendorongnya. Ada banyak kekuatan di tubuh mereka. Yang mulia, tidak, saudaraku, Anda adalah pewaris paviliun pedang Tongtian. Lalu siapa master yang kau warisi, dan di mana yang lainnya? Feng Tianzhen berkata dengan penuh semangat. Paviliun pedang Tongtian telah lama menghilang di sungai panjang sejarah. Qin Chen masih sangat muda tetapi bisa menguasai kekuatan paviliun pedang Tongtian. Maka hanya ada satu kemungkinan bahwa Qin Chen telah memperoleh warisan dari praktisi teratas di paviliun pedang Tongtian kuno. Qin Chen berkata, aku mewarisinya dari master pedang abadi kuno, tapi dia telah jatuh, dan hanya sisa jiwa yang tersisa. Kata Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Tuan pedang abadi, Feng Tianzhen bergumam, wajahnya pucat, dan ekspresinya sangat kecewa ketika mendengar bahwa pihak lain telah meninggal. Itu benar, jika paviliun pedang Tongtian surgawi bertahan dari orang kuat di surga kuno, tidak mungkin untuk tidak datang ke kuburan pedang. Memang benar sekte Dao kuno kita memiliki hubungan tertentu dengan paviliun pedang Tongtian, tetapi itu bukan warisan langsung dari paviliun pedang Tongtian. Feng Tianzhen berkata kepada banyak tetua dan murid yang hadir, saya akan mengatakannya bersama sekarang. Sekte Dao kuno kami, beberapa ilmu pedang dari rantai yang diperbaiki memang berasal dari paviliun pedang Tongtian kuno, tetapi garis kami tidak diwarisi dari paviliun pedang Tongtian kuno. Alasan mengapa aku tidak memberitahu kalian semua adalah karena ini bukan hal yang baik. Setelah menyebar, itu bahkan akan membawa pukulan yang menghancurkan ke sekte Dao lama saya. Bahkan saya curiga bahwa sekte Tianyuan dan pasukan lain menargetkan sekte Dao lama kita karena hal ini. Qin Chen tiba-tiba mengerutkan kening. Sepertinya Feng Tianzhen menyembunyikan sesuatu karena sesuatu yang tersembunyi. Karena kamu memiliki warisan paviliun pedang Tongtian, maka ikutlah denganku. Kata Feng Tianzhen dan Qin Chen masuk ke sekte. Qin Chen mengangguk, baru saja akan mengatakan sesuatu, tiba-tiba, matanya menajam, dan dia melihat ke gunung tinggi di belakang gedung besar itu. Di mana pencuri kecil itu, datanglah ke sekolah Tao kuno saya untuk menjadi liar. Sebuah hantu terbang dengan kecepatan ekstrim. Sebelum ada yang datang, pedang menusuk Qin Chen. Pedang ini secepat kilat, secepat angin, dan jelas mengandung makna mendalam dari ruang yang menakutkan. Ruang itu menghasilkan riak yang keras, dan anginnya kencang. Kekosongan itu sepertinya ditembus dalam sekejap. Gu Daozong masih memiliki Pixane Lord. Saya tidak menggunakan indera spiritual saya untuk mengamati. Sekilas, Qin Chen melihat tingkat kultivasi lawan. Leluhur tua, jangan, teriak Feng Tianzhen dan yang lainnya ketakutan. Meskipun mereka juga tahu bahwa kultivasi Qin Chen luar biasa dan kuat, dia terlalu tua, tetapi dia telah berada di puncak guru suci selama lebih dari puluhan ribu tahun. Dia memiliki basis kultivasi yang mendalam, keterampilan pedang yang sangat baik, dan digelari pedang iblis. Setelah mengetahui identitas Qin Chen, mereka menganggap Qin Chen sebagai milik mereka. Bagaimana mereka bisa rela melihat penatua tertinggi membunuh Qin Chen dengan pedang? Tidak masalah, kata Qin Chen tersenyum tipis, mengulurkan dua jari, dan mencubitnya. Penatua Gu Daozong adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu. Kecepatannya sangat cepat. Hampir seketika, dia mendatangi Qin Chen dan menikamnya dengan pedang. Cahaya pedang panik dan ganas, dengan niat kosong dan membunuh. Kecepatan serangan pria tua berambut abu-abu itu cepat. Qin Chen mengulurkan kedua jarinya lebih cepat, dan rambut kedua datang lebih dulu, seolah menunggu pedang lelaki tua berambut abu-abu itu. Dengan suara keras, jari-jari Qin Chen sekeras berlian. Tubuh suci kuno mendesak, dagingnya tak tertandingi, dan pedang bersinar di tubuh Qin Chen melonjak. Kanon pedang tanpa nama mendesak. Aturan ruang mengalir di jari-jarinya, dengan mudah menjepit pedang lawan, dan meledak menjadi kejutan ruang yang mempesona. Energi pedang menyapu, dan kekuatan ruang diserap. Banyak murid dari Sekte Dao kuno mundur,
hanya merasakan tenggorokan mereka manis. Di bawah pengaruh ini, mereka hampir memuntahkan darah. Dengan ledakan, kekuatan ruang menyapu, dan beberapa gunung di kejauhan tiba-tiba menghilang dari udara tipis, berubah menjadi bubuk. Sungguh niat pedang yang kuat. Raja Pedang Mu Zifeng juga terkejut. Tetua agung dari Sekte Dao kuno sangat menakutkan, dan dikombinasikan dengan aura pedang yang ganas, dia tidak kalah dengan tuan dari klan Kong Hai. Pedang leluhur itu dijepit, gumam Feng Tianzhen dan yang lainnya membuka mulut lebar-lebar, dan menarik napas.